Pembina apel memasuki lapangan apel, barisan disiapkan. Penghormatan pada Sekda Kabupaten Manokwari Selatan. Hormat! Gerak! 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 Laporan. Lapor. Apel pagi Jumat 19 Desember 2022. Lingkungan Pemda Kabupaten Manokwari Selatan siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Amanat. Latihan. Istirahat teman. Gerak. Tadi pagi selain senam kita ikut lari juga dengan TNI. Tadi saya bilang Komandan Kodim kalau hanya senam-senam porsinya tidak cukup untuk TNI. Kita cukup. Karena itu sewaktu-waktu kita mengalahkan mereka. Jadi kita ikuti gerakan mereka. Tadinya kami tawarkan 3 putaran saja. Loh tiba-tiba 4, 5. Menjaga kesehatan kita mestinya juga adalah kewajiban kita. Jadi sama halnya kewajiban kita untuk datang kerja, kewajiban kita melayani masyarakat, kewajiban kita juga untuk menjaga kesehatan. Kalau saya masih dokter, jadi di sumpah dokter itu salah satu sumpah adalah menjaga kesehatan. Jadi saya akan menjaga kesehatan itu bagian, disumpahkan lagi. Selain memang ditulis kewajiban. Begitu juga dengan kita. Nah, cara kita menjaga kesehatan mulai dari malam. Kita istirahat yang cukup lah. Untuk umur kita 50-an ke atas 6 jam sampai 7 jam cukup. Yang lebih muda sampai 8 jam. Lebih dari 8 jam dulu. Anak-anak itu, anak-anak kecil sampai 12 jam. Kita 6-8 jam cukup. Dan bangunnya harus di sebelum jam kantor. Kalau kita tidur 7 jam tapi 7 jamnya mulai jam 2 berarti kan bangun jam 9 itu. Maka tidurnya harus lebih awal. Kemarin karena saya izin jemput istri di Manokwari, dia datang dari Manado, jadi saya turun. Tapi pagi ini harus apel, saya bisa atur supaya 6 jam. Saya bangun jam 3 tadi. Kalau begitu supaya dapat 6 jam tidurnya jam berapa? Kalau jam 7 kebanyakan. Jam 9 saja, jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Dapat, kesitunya alarm bangun. Ya, jam 9 udah tidur. Tapi kan kalau taruh kepala jam 9, nggak bisa langsung tidur kan jam 8 padam lampu, main-main handphone sedikit nanti lama-lama tidur. Tapi kalau terus tidak rencanakan ya jadi. Supaya juga datang tepat, saya sudah rebus telur saya, roti saya, pagi dan sarapannya di mobil. Ini saya bagi tips sedikit. Jadi tadi sebelum datang saya sudah sarapan. Kita kalau mau menjaga berat badan, menjaga ya, maunya kalian berat badannya ideal, Stephen, Stephen 1, 2, ya. Badan mau dipertahankan. Maka antara yang dipakai dan yang masuk itu harus sama. Antara kalori yang dibakar kita mungkin sekitar 1.800 kalori. 1.800 kalori itu kalau kita makan 3 kali, ya berarti kita hanya boleh makan 600 kalori. Sebagai pembanding donat itu 300 kalori. Jadi kalau sudah sarapan donat 2, jangan tindis pisang goreng 3 lagi, cukup. Kalau nasi goreng boleh, tapi jangan dia gunung. Kalau gunung itu 1.500 kalori. Nasi goreng 1.500.
Padahal kita hanya butuh 1.800 kan. 1.500 baru pagi, siang 1.500 lagi, sore 1.500 baru tambah pisang goreng 6.000 kalori. Itu yang kalian berperut? Tetap atau malah naik? Sudah naik tambah naik. Nah, kenapa berat badan harus dijaga? Sebenarnya bukan cerita penampilan. Ini bukan cerita penampilan, tapi cerita kesehatan. Kalau kelihatan perut kita juga naik, maka jantung kita juga terkepung oleh lemak. Jantung kita terkepung oleh lemak. Liver, hati kita juga terkepung oleh lemak. Ginjal kita terkepung oleh lemak. Bahkan lemak bukan hanya di sekitar, dia masuk sampai di dalam organ-organ itu. Organ-organ yang penuh lemak tidak berfungsi optimal. Belum di pembuluh darah, belum di otak. Jadi orang baru umur 40 sudah kena darah tinggi. Tiba-tiba sudah dapat gula. Tiba-tiba sudah dapat jantung. Nah, cara menjaga itu atur makan. Pertama atur tidur, atur makan, baru atur olahraga. 3 itu. Saya tadi sudah cerita dengan Kepala BKD dan Komandan Kodim. Saya tahun 2010 ke bawah, dari 2000 sampai 2010, saya kurang bagus olahraganya. Tidak oke lah. Masih olahraga tapi ya kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Saya 4 kali dapat operasi besar. Sepanjang 10 tahun itu ada 5 atau 6 kali dapat infus karena malaria. 2010 ke sini saya rajin olahraga, rajin. Saya catat di handphone. Jadi rata-rata saya setiap hari kalau lihat di handphone 4,1 kilo per hari saya dapat. Jadi kalau saya lari di Oransari itu 7 atau 8 kilo di pagi. Makanya kalau lari tadi gaya-gaya sedikit masih boleh baku kejar dia anak muda dari Kodim. Karena tadi cuma 3,2 kilo. Yang saya ada tambah 1 speed itu ya. Kalau mau dapat 7 kayaknya harus 12 putaran ya. Kan 400, 500 ya. Karena orang lari kan di dalam. Harus 13 putaran kayak. Tadi baru 6, iya betul. Saya dapat 6 tadi. Agak sombong sedikit supaya kalian ikut maksud saya. Supaya apa? Pertama, kalau kalian sakit itu masyarakat yang mau dapat pelayanan dari kalian kan tidak jadi. Karena kalian ada tidur di rumah sakit. Kalian bahkan harus dijaga orang. Itu pertama. Kedua, kalian harusnya dapat kesempatan untuk naik. Kalau tiap hari kasih pekerjaan tidak selesai karena sakit kan jadi buruh. Ketiga, buat kalian peduit sendiri. Emang beli obat murah. Kalaupun pakai BPJS, kalian pergi berobat ke Manokwari, memang makan ditanggung rumah sakit. Kalau kalian pingin nasi kuning, pingin padang atau ikan bakar, kalau pergi berobat. Jadi karena itu dijaga itu kesehatan. Rasanya waktu kita SD, SMP ini 12 putaran kan kita tindih saja. Nggak suruh juga itu orang lari. Semua kita punya kemampuan waktu umur sampai 12 tahun. Begitu SMA kita sudah mulai gengsi-gengsi. Karena laki-laki sudah banyak yang lihat-lihat, jadi semalas kalau lari. Sudah hanya yang atlet. Waktu kuliah sudah lebih parah itu. Kalau sudah kerja, mau datang di kantor pun gengsi kalau jalan. Padahal menurut saya jalan itulah yang lebih bagus. Jadi kalau seharusnya kantor kita hanya 2 kilo jalan saja. Saya waktu ke Bali, selesai acara KPK, ada acara PKK. Tadinya itu kan sudah selesai, tapi kembali ya ada bawa ketua Dharma Wanita yang acara PKK. Jadi saya tunggu dia di acara. Tapi kalau sudah di Bali baru tidur-tidur di kamar kan kurang keren. Lagian kan pemandangan bagus di pantai itu. Jadi saya lari ya, Pak Asten ya. Karena mesti jaga di jantung. Kalau berhenti loh setengah mati, saya sulari dari rumah mau dekat jembatan Muari baru dia berhenti di jalan. Jadi ini saya lari-lari di tempat. Ya sudah. Nah tapi ada yang bapak mesti paraf, saya paraf sedikit buat salah. Gitu. Jadi kalau jalan pun boleh, tapi langkahnya sama selama 30 menit. Itu dapat jantungnya, dapat ginjal. Kalau sudah dapat terus kasih naik.
Ya, kalau kita sehat sama halnya dengan kita banyak duit juga. Jadi jangan kalian cuma lihat-lihat tabungan, tapi lihat juga kemampuan kita. Karena itu juga harta kita. Jadi kesehatan itu adalah harta kita yang paling berharga. Kalau jabatan, besok rolling, sekda ganti, asisten ganti, kepala dinas ganti, selesai gitu. Belum lagi kalau kita terima SK pensiun, ya berhenti kan? Tapi kesehatan itu ada yang ambil. Tidak ada yang ambil kalau kita yang tidak korbankan. Kita yang sering mengorbankan. Aduh, saya kerjaan banyak jadi tidak makan. Tahan lapar, baru cuma tindis kopi dan teh gula. Malam tidak tidur, besok tidak olahraga. Datang ke kantor berantem lagi, stres lagi. Terakhir turun selesai. Begitu selesai, Pemda cuma kasih krans harga 300.000. Selesai. Hilang kita dari peredaran. Karena itu jaga kesehatan harus kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa pikul kita untuk lari. Ya, ini saja untuk hari Jumat kita. Mudah-mudahan minggu depan kita tetap olahraga ya. Kita lanjutkan. Terima kasih tadi yang sudah berpartisipasi dan yang sudah pimpin tadi. Ayu yang pimpin. Jangan selalu Ibu Sembur terus. Gantilah. Anwar bisa pimpin senam. Ya, Anwar juga kepala berarti tidak. Carilah, ya, banyak kok yang hobi salat ya. Jadi sekali lagi berolahraga itu banyak sekali manfaatnya untuk kita. Kita perhatikan lah kalau di TNI kan mereka rutin bikin, tapi kita tidak mencontoh. Kalau kita rutin berolahraga nanti perhatikan kita yang kadang-kadang sakit pinggang, sakit kepala. Kalau rutin berolahraga semua cerita ini akan hilang. Ada yang kenal Pak Marpaung di sini? Dulu Pak Distrik di sini. Dia dulu sering berobat ke saya karena asam urat. Mana asam urat? Cerita yang saya ulang ke kalian, saya cerita ke dia. Ini waktu saya masih rajin praktik. Saya cerita ke beliau. Karena dia tiap hari datang berobat ke saya asam urat. 2 bulan dia kembali ke saya, dia cerita bahwa dia sudah tidak butuh obat. Dan setahu saya sampai di mimbar dia cerita ini. Karena dia kan sering berkhotbah. Di khotbah pun dia cerita tentang pengalaman dia sesudah berolahraga rutin 2 bulan mengikuti anjuran dokter Hengki, jadi dia jual juga saya di khotbah. Dan dia tidak minum piroxicam dan phenylbutazone waktu itu. Tapi sekarang saya sudah dokter, sudah praktek, jadi saya sudah ketemu. Ada yang pernah ketemu Pak Marpaung lagi? Masih sehat ya? Tapi sehat ya? Ya. Banyak orang yang saya ketemu begitu. Saya pernah bicara ini ke teman fitness. Karena dia intip-intip begini, saya fitness, saya pidato dia. Terakhir dia lipat tangan begini. Sebenarnya saya dokter ahli bedah di Jayapura. Loh, saya ada cerita di Manado, dia dokter bedah rupanya orang Toraja. Tapi dia istrinya orang Manado. Dia lagi olahraga. Akhirnya karena saya kompori, biar dia dokter, saya kompori juga. Dia olahraga 1 bulan, dia gaya-gaya bawa mahasiswa kedokteran, dia bilang, dia panggil ke saya, dia bilang, aduh betul, saya ini pergi ke rumah sakit yang di Manado itu naik gunung begini, sampai mahasiswa itu tinggal kejar saya, dan saya sehat, gitu. Padahal dia bilang sebelumnya saya kalau pulang operasi karena dia dokter bedah. Saya pulang operasi sampai sore supaya saya tak tidur sampai maitoyan dia pijit-pijit saya di kaki karena saya kesemutan. Sekarang tidak perlu itu, tidak minum obat juga. Siapa mau coba tantangan ini? Coba tantangan yang sering kadang-kadang pinggang sakit, kepala sakit, rutin olahraga, jalan-jalan saja dulu, baru atur makan, hitung, searching lah, searching jumlah kalori ini berapa ya, saya butuh berapa ya. Nanti kalian lihat perubahan. Anwar coba. Oke, terlalu panjang tapi memang saya sengaja supaya kita dapat jemur juga. Tuhan memberkati kita selama bekerja. Selesai.